Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Suci Nur Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran organisasi dan arsitektur komputer. Arsitektur dan organisasi komputer. Organisasi dan arsitektur komputer adalah mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Sedangkan organisasi komputer mempelajari bagian terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Fungsi organisasi komputer. Semua komputer berfungsi untuk mengolah data, menyimpan data, pemindahan data, dan juga kontrol. Evolusi komputer ini terdiri dari 5 generasi. Yang generasi pertama itu di tahun 1940 sampai dengan 1956. Dan generasi kedua dari 1964 sampai dengan 1971. Kemudian di generasi ketiga dari tahun 1964 sampai dengan 1971, dan generasi keempat 1971 sampai dengan sekarang, dan generasi kelima sekarang sampai dengan masa depan. Komputer terdiri dari komponen CPU, I/O, dan memori. Control unit, untuk setiap operasi disediakan kode dan unik. Bagian hardware tentu menerima kode tersebut. Kemudian komponen yang diperlukan unit kontrol dan fungsi komputer. Fungsi komputer menjalankan program yang terdiri dari kumpulan instruksi yang disimpan proses mengeksekusi instruksi yang ditetapkan program. Interrupt yaitu suatu mekanisme yang disediakan bagi modul-modul lain untuk mendapatkan interupsi operasi normal CPU. Multi interrupt itu ada dua, disable interrupt dan define priorities. Koneksi semua unit harus disambung. Unit yang beda memiliki sambungan yang berbeda seperti memori, input atau output, dan CPU. Bus, ada beberapa kemungkinan interkoneksi sistem, dan bus itu jalur komunikasi yang menghubungkan beberapa device, biasanya menggunakan cara broadcast. Seringkali dikelompokkan satu bus berisi sejumlah kanal atau jalur. Alur sumber tenaga biasanya diperlihatkan membawa data. Lebar jalur penentuan performance. Address bus menentukan asal atau tujuan dari data. Control bus informasi kendali dan timing. Bentuk fisik bus jalur paralel, PCB, ribbon cables, strip connectors pada motherboard. Contohnya PCI, kumpulan kabel. Organisasi prosesor. Prosesor IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Bagian organisasi prosesor yaitu ada ALU, CU, dan register. Register merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara. Generasi general purpose register yaitu digunakan untuk metode pengamatan dan data. Akumulator, base register, counter. Data register menyimpan alamat I/O device. Register data digunakan untuk menampung data register kode, status, kondisi, kode yang menggambarkan hasil operasi sebelumnya. Fungsi register, kontrol, dan status register. Register ini digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program.
Ada siklus instruksi, data flow cycle, data flow indirect cycle, data flow interrupt cycle. Pipeline suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan tetapi dalam tahap dan berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan cara ini maka unit pemrosesan selalu bekerja, dan juga ada people hazard dan breach prediction. Keluarga prosesor x86 di dalamnya terdapat poin-poin penting. Ada register organization, e-plex register, control register. Di dalam register organization memiliki beberapa jenis, yaitu general, segment, flex, intrusion, pointer, numeric, control, status, stack word. E-plex register berfungsi menandai adanya kondisi prosesor dan membantu pengarahan kendali operasinya. Ada juga control register, floating point. Cara kerja mikroprosesor x86 ini yaitu mode real. Real mode adalah prosesor ini dapat mengeksekusi instruksi 16 bit yang menggunakan register internal serta dapat mengakses hanya 1024 KB. Proteksi model adalah sebuah modus yang terdapat proteksi ruang alamat memori yang ditawarkan oleh mikroprosesor untuk digunakan oleh sistem operasi. Ada juga virtual protection model, compatibility model, dan long mode organisasi pada prosesor ARM. Mode-mode proses yang digunakan pada proses ARM yaitu user mode, system mode, exceptional mode. Input dan output. Input adalah memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor, sedangkan output menampilkan data. Dan modul I/O adalah interface bagi sistem bus untuk mengendalikan suatu atau lebih perangkat. Buffering tujuan utama mendapatkan penyesuaian data sehubung perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Perintah I/O adalah ada perintah control, perintah test, perintah read, dan perintah write. Terus ada juga direct memory access atau DMA. Sekian video presentasi dari materi ini. Bila ada kurang dan salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.